baginda Rasulullah yang sudah barang tentu dan pasti beliau menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat nanti. Di dunia beliau selamatkan kita daripada belenggu kekafiran. Tatuso mak, tatuso ayah, tatuso sang maha pencipta kita. Tahu kita cara beribadah, tahu kita kepada Allah, dan tahu tata cara kita itu menyembah siapa yang kita sembah. Begitu. Itu tak luput daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai kita di akhirat, karena tanyonyo kakak ibu berada di alam yang ketiga. Yang pertama dulu kita berada di alam roh. Setelah itu Allah turunkan kita ke alam rahim, di dalam kandungan ibunda tercinta kita yang mulia. 9 bulan 10 hari tak sampai. Usia 4 bulan janin dalam kandungan. Ketika itu Allah tiupkan kita yang berada di alam roh ke alam janin, yaitu ke alam rahim, tepatnya di dalam rahim ibunda tercinta kita. Tak lama di sana Allah zahirkan kita ke permukaan bumi. Ketika truk tanya kena ubumo, seiring waktu berjalan kita dari kecil menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua. Di dunia ibu bapak ketika tanya lahir kena ubumo, itu sudah kita dapatkan bantuan daripada Rasulullah tanpa kita sadari. Juga ketika kita kembali kepada Allah ke alam yang keempat, di alam barzakh, di alam yang kelima tepatnya di alam akhirat, juga nanti kita akan menemukan syafaat baginda Nabi. Nabi menjadi penolong di segala zaman, di segala tempat, di segala masa, di segala lini. Maka wajarlah bagi kita ibu bapa dan perayuk sigogo uro, situn sigo uro ulang tahun Nabi Muhammad, untuk mengingat, mengenang kembali jasa beliau, bahwa beliau sangat sayang kepada umatnya. Ketika malaikat Israel ingin mencabut roh beliau yang sangat amat mulia, keluar dari lidah beliau ketika itu, ummati, ummati. Cintanya seorang nabi kepada umat abang melebihi cintanya seorang suami kepada istrinya, melebihi cinta orang tua terhadap anak-anak mereka, melebihi cinta daripada seorang anak kepada orang tuanya. Inilah baginda Rasul yang kita agungkan hari kelahirannya. Maka apabila ada sebahagian daripada saudara kita yang mungkin barangkali mereka tak setuju dengan kita, biarkan saja. Yang hana pugot hana laju, yang tanya pugot laju, yang baik pakai. Jangan bertengkar. Baik sabuh mulut, sabuh hana mulut, mu pakai. Satu kunut, satu enggak kunut, kita bertengkar, tak boleh kayak gitu. Mana juga jalani. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan kerjakan apa yang amal kami yakini benarnya, dan Tuhan persilahkan mengerjakan amal yang Tuhan yakini itu benarnya. Begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Galah ya. Maulid untuk memperingati hari lahirnya baginda Rasul, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Sebenarnya banyak cara kakak ibu. Yang bahasa Indonesia mandu mah. Jut ke? Nangkanya hantah belum bahasa Indonesia. Jut bahasa Indonesia lagi kan jut. Boleh kayak gitu. Bisa dimengerti ibu kan? Insyaallah bisa ya Pak ya. Jut lah berarti kajutnya. Ada ya? No. Ya lu pegah apa? Mak gaduh. Dah, ini aja lah. Jadi membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, ya kan? Tapi harta sebenarnya banyak cara kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Boleh dengan banyak bersalawat kepada beliau, boleh dengan menjaga aturan dan syariat yang beliau bawa, boleh juga dengan cara memperjuangkan agama yang Rasul bawa dulunya. Begitu. Mungkin kadang kok tilawut tanya kurang. Nah, tapi ingat lahir Nabi. Di hari kelahiran Nabi itu bukan kita bermaksiat di sana. Ya, yang tadi sampai ke sini para tamu tadi siang itu makan makanan yang kita sajikan. Tanya yang ili kakak. Itu keringat yang mengalir di tepi tungku, di tepi bak bineh apunya. Suum panas, mudah-mudahan itu nantinya menjadi
satu amalan ganjaran yang akan kita temukan nanti kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya banyak caranya. Boleh bersalawat, boleh kita itu. Yang pastinya abang, adik, kakak, yang pastinya jangan sampai hari kelahiran baginda Nabi itu kita ingatkan, kita meriahkan, sementara syariat baginda Rasul itu kita injak. Yang perlu kita jaga. Ya. Hari kelahiran Nabi kita peringati, kita besarkan. Tapi syariat yang dibawa oleh Rasulullah kita injak-injak tanpa sadar. Mana salah satunya? Ketika kita meninggalkan sholat. Ada orang yang meninggalkan sholat itu sebenarnya bukan saja dia sombong kepada Allah, tapi dia sedang menginjak syariat baginda Nabi. Makanya kakak-kakak, ibu-ibu dan teman Bandung, abang, seberapapun maksiat yang kita lakukan, seberapapun dosa yang sedang kita perbuat, sholat jangan pernah kita tinggalkan. Setidaknya sholat wajib jangan pernah kita absen. 5 waktu sehari semalam. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tertinggal qadha. Sebab untuk mendawamkan satu ibadah ini kakak, untuk mula pertama kita melakukan ibadah itu agak sulit. Ini bagi adik-adik para pemuda yang muda-muda agak sulit. Mungkin duhurnya ada, asarnya tak ada, maghribnya ada, kemudian isyanya tak ada, subuh tak perlu ditanya lagi, memang tak ada terus. Itu kan? Jadi untuk bisa kita konsekuen melakukan satu ibadah, agar sholat itu bisa malakah, melekat di batin kita, bagaimana caranya? Yang tertinggal qadha. Itu. Untuk supaya ibadah ini bisa kita istiqamah melakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, ketika tertinggal qadha. Mesti qadha. Ini biasanya kita umpama salat duha kakak. Bang, yang salat duha, kita doa kepada Allah, lu semayang duha dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Menyuruh rezeki kamu mentong langit ke putrun ya Allah. Bila seandainya fil ardi fa akhrijhu. Kalau seandainya mentong lambumu ya Allah lu putu biit. Kan menantang berdoa ba Allah satu. Kita doakan kepada Allah begitu selesai sembahyang duha. Setiap waktu kita lakukan duha, tapi suatu ketika kakak tertinggal duha kita abang. Itu bagaimana caranya supaya tidak malas keesokan harinya kita lakukan duha. Qadha duha kita itu. Begitu. Ulang. Ya, kita punya amalan mungkin istighfar 50 kali sehari semalam. Umpama kita ambil amal yang khusus. Supaya kita tak malas melakukan amal ketika tertinggal, maka ulangi. Contoh, malam ini mungkin agak terlambat kita pulang, tertidur, nggak sempat kita Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, nggak sempat, tertidur, besok bangun. Tertinggal amalan ini, maka malam besok itu agak-agak rasanya itu agak-agak malas sedikit. Jadi caranya bagaimana? Keesokan harinya selesai sholat subuh, ulangi istighfar kita yang amal ketika malam itu. Bila amal yang kita lakukan di suatu waktu, kita lakukan di waktu yang lain, itu namanya qadha. Begitu. Kita qadha, kita ulang, walaupun di luar waktu yang kita tentukan. Agar terbiasa. Nah ya. Lagi nyocitnya, kakak abang kawan Bandung, sholat jangan pernah kita tinggalkan. Itu ingat baik-baik. Dah. Jadi di dunia kita menemukan bantuan Rasul, di akhirat kita berharap juga menemukan syafaat baginda Nabi. Di mana tengku ternyata oleh syafaat Rasulullah? Pertama nanti kakak abang, yang tak ada bantuan lain di sana, dan kita pasti akan sampai ke masa dan tempat itu. Yang pertama di padang mahsyar. Ketika tiupan trompet sangkakala yang ketiga, datar bumi ini semuanya. Kemudian setelah itu ibu bapa, tak ada makhluk yang hidup ketika itu termasuk malaikat Israel. Ketika itulah Allah hujankan bumi ini selama 40 hari dengan air yang begitu kental. Ini dimuat dalam kitab yaitu Daqaiqul Akhbar. Ketika tiupan itu sudah selesai, maka ketika itu ibu kakak abang dan tuan Bandung,
dihujani oleh Allah dunia dan tanah ini dengan air, tapi berbeda airnya. Ini air yang kental. Tergenanglah air yang kental